Pak Kades, Pak Haji Dudi ya Pak. Dudi Hermana, sarjana hukum. Dan saya tak lupa ucapkan terima kasih kepada Ibu Diana yang udah ngasih kesempatan kepada saya jadi narasumber sebenarnya. Dan rekan-rekan mahasiswa yang KKN di Desa Bunidaya dan Bapak Ibu masyarakat ya, warga di sini ya Pak ya, warga Bunidaya yang saya hormati. Izinkan saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin berdiri ya, kalau duduk itu kayak senep gitu ya Pak. Ya, sebelumnya kalau saya dikatakan jadi pembicara, saya juga masih banyak belajar ya Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Mungkin di sini konteksnya ada diminta ya, jadi mau nggak mau masih tugas dan kewajiban. Nah ini sebenarnya mungkin saya flashback, saya dulu tahun 2016 apa ya, saya ikut tugas negara sebenarnya. Tugas negaranya bukan sebagai dosen, tapi mendampingi suami saya ke desa-desa. Ya karena pada waktu itu saya cerita dulu ya, makanya saya kalau kembali ke desa itu saya ikut lagi ya, turun ke lapangan ya. Jadi karena dulu suami saya menjadi camat ya, baru kemudian pindah jadi kepala dinas, kemudian pindah lagi ke provinsi ya. Jadi ke desa-desa itu bagi saya lebih senang daripada di kota Pak Kades, benar? Karena tingkat di desa itu tingkat gotong royongnya, kekeluargaannya itu lebih tinggi dibandingkan kota. Ya kalau di kota mungkin saya kamu, tetangga sebelah mungkin nggak akan tahu. Ya, tapi kalau di desa kita banyak hal-hal ya. Kadang ada yang ngasih ini, ada yang ngasih itu, betul ya kan? Dan pun banyak hal-hal yang di desa yang kita bisa gali. Jadi di pusat itu tanpa orang di desa-desa itu nggak ada apa-apanya. Nah, jadi ini kebetulan saya diminta ya. Kalau nama tadi udah kenalan ya, nggak usah liatin titel-titelnya. Titel itu apalagi itu cuma digunakan di akademik. Kalau di rumah ataupun di mana tetap nama saya Amelia, tapi sering dipanggil Bu Amel. Ya, jadi kesehariannya kalau di rumah jadi rumah tangga ya Bapak, jadi istri, jadi ibu ya. Tapi kalau di akademik, saya kebetulan di sini memang dosen ya. Saya dosen luar biasa di Institut Teknologi Sumatera. Terus kemudian saya home base-nya tetap di Universitas Malayani. Ya. Jadi kebetulan ini memang ada tingkat saya tapi jauh. Ya kalau di dalam umur kayaknya lebih jauh lagi mungkinnya, makanya tadi disebutkan rekan-rekan yang KKN dari Universitas Saburai disampaikan teman-teman. Ya kalau mungkin saya lihat kita saling sharing ya. Mohon izin saya tidak bisa menggurui, tetapi di sini adalah saling keterbukaan sharing untuk menyampaikan sekiranya ada masukan ataupun ada hal-hal yang bisa kita sampaikan, kita sama-sama saling belajar. Ya, tidak ada kata yang tidak misalnya udah tua nggak mau belajar, itu tidak ada ya. Karena saya senang sekali pas ditunjuk mau ada kegiatan mahasiswa dari Universitas Saburai ya yang mau mengambil topik tema ini sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu khususnya Pak Kades ya di desa-desa. Ya kenapa saya sampaikan ya? Karena ini akan menjadi topik ataupun menjadi bahan ya, terutama untuk PKK ya, PKK di desa menyampaikan kepada tim penggerak PKK khususnya Bapak Ibu, karena yang banyak bergeraknya itu pasti di PKK ya, karena ini adalah berkaitan dengan sampah anorganik. Kita sampah ada dua ya, sampah organik dan sampah anorganik. Makanya di sini saya lihat nih, saya akan memberikan sharing ya terkait dengan edukasi terkait dengan sampah anorganik. Tahu kan anorganik? Tahu ya? Ya pasti udah tahu. Contohnya ini. Ini saya mungkin bisa izin sama Pak Kades. Kami kalau di kota tidak boleh lagi dipakai ini. Sekarang udah ganti zamannya saya sebelum bukan
pindah ke Bandar Lampung karena bapaknya pindah tugas ke Bandar Lampung. Itu masih zaman saya tahun 2017 atau 2018 ya. Kami tidak boleh lagi Pak Kades diinstruksi menggunakan setiap kegiatan acara botol plastik. Ya sudah ganti apa itu tumbler ataupun yang wadah jika setiap acara. Karena itu kan berdampak sangat sekali. Kalau perusahaan, pabrik, ya senang-senang aja toh, ya. Mungkin kalau lihat ada labelnya di sini ada 5, 1, ya. Kalau 1 kan tidak bisa didaur ulang. Ya, kalau 5 masih bisa didaur ulang. Tapi kalau dia ini misalnya 1 nih ya, ini masih bisa didaur ulang. Didaur ulangnya berbeda. Ya, ini mungkin saya kasih pencerahan saja ya. Ini sudah ada penerapan. Tadi sampah anorganik dan sampah organik. Kalau di Bali sudah ada yang pernah ke Bali? Ke Bali cuma jalan-jalan ya? Hah? Bukan Bali sini. Kalau Bali sini saya tahu. Ini kerjaan saya ada di daerah apa itu Panji ya. Panji kan Bali semua ya. Iya itu dulu ada jalan itu jalan yang pernah saya ini Pak. Itu bukan Bali, yang Bali di provinsi. Ya ada Bali. Bali itu sudah menerapkan anorganik. Nanti mungkin itu bisa disampaikan Pak Kepala Desa sebelum saya masuk anorganik ya. Organik di Bali itu sudah dipakai di namanya biopori. Pernah dengar? Belum? Jadi selama ini kan sampah bekas masakan, benar nggak? Ya kan? Sampah yang apa itu bekas makanan yang bukan anorganik ya seperti plastik itu kan kita buang aja toh. Ya. Nah kalau di Bali tidak itu. Jadi setiap rumah itu sudah dibuatkan penampungan namanya biopori. Jadi semua sampah organik itu dimasukkan ke situ, kemudian hasilnya dijadikan pupuk organik. Itu. Nah sekarang kondisi lingkungan yang ada di Indonesia termasuk kita nggak usah di luar ya. Di Lampung pernah dengar di kota Bandar Lampung kan? TPA itu udah menjadi pusat perhatian kan? Nah, kenapa? Karena di Bandar Lampung pun di provinsi tidak ada untuk mengolah sampahnya. Nah, makanya itu sekarang ada fungsinya para dosen itu untuk meneliti Bapak Ibu atau menerapkan kepada mahasiswa KN untuk memberikan dampak. Makanya tadi sekarang itu Pak bersains berdampak ya. Nah, bersains berdampak itu maksudnya adalah menerapkan ilmu ke masyarakat bukan lagi untuk kami. Ya, jadi ada mahasiswa berdampak bagi masyarakat seperti apa, dosen berdampak seperti apa ilmunya. Ya mungkin kalau misalnya dosen, mahasiswa, namanya kan ilmunya apa. Tapi kan yang menjalankan penggeraknya adalah masyarakat. Gitu ya. Nah, coba next saya ini mungkin saya kalau secara teori saya mungkin ngajarnya di kampus ya Pak ya. Tapi saya senangnya kalau di desa saya senang lapangan. Ya. Karena mohon izin, saya dulu mantan ibu PKK. Ya, kalau ibu PKK kan lebih banyak praktek ya kata. Iya, kalau di Jawa, makanya nih saya kasih contoh Pak. Kenapa di Lampung, ya, mungkin Bapak Kades mungkin bisa lihat ya, bumdes kan ya. Di Lampung dengan di Yogyakarta itu lebih banyak kerajinan di Yogyakarta. Tapi kebanyakan